Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani Agusni, NIM 1830401083 dari kelompok 10 Manajemen Risiko Bank Syariah. Itu materinya tentang pengelolaan manajemen risiko kepatuhan pada bank syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian risiko kepatuhan. Risiko kepatuhan adalah risiko yang terjadi akibat ketidakpatuhan bank syariah dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang kegiatan operasional perbankan syariah. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah peraturan yang dikeluarkan baik oleh pemerintah seperti undang-undang, peraturan Menteri Keuangan, peraturan Bank Indonesia, peraturan Otoritas Jasa Keuangan, maupun peraturan bank syariah itu sendiri. Menurut Bank Indonesia tentang manajemen risiko bank syariah dan unit usaha syariah, risiko kepatuhan adalah risiko yang terjadi akibat bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku serta prinsip syariah. Baiklah, selanjutnya poin B yaitu proses identifikasi risiko kepatuhan. Bank harus melakukan identifikasi dan analisis terhadap beberapa faktor yang dapat meningkatkan eksposur risiko kepatuhan dan berpengaruh secara kuantitatif terhadap laba rugi dan permodalan bank. Seperti yang pertama, aktivitas usaha bank, yang kedua, ketidakpatuhan bank, dan yang ketiga, litigasi. Proses identifikasi risiko kepatuhan pada bank syariah dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Di antaranya, yang pertama, mereview kesesuaian aktivitas bisnis yang tercermin dalam akad atau kontrak dengan tujuan syariah. Yang kedua, pemeriksaan kelengkapan pemenuhan rukun dan syarat pada setiap akad atau kontrak yang dibuat oleh bank syariah tersebut. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabri, NIM 1830401097. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu poin C, penerapan manajemen risiko kepatuhan. Risiko kepatuhan dapat bersumber dari perilaku aktivitas bank yang menyimpang atau melanggar dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Contoh, petugas sebuah bank terlambat dalam menyampaikan laporan sistem informasi debitur kepada Bank Indonesia. Atas keterlambatan laporan itu, bank tersebut akan dikenakan denda dan petugas tersebut telah membawa banknya menghadapi risiko kepatuhan. Kegiatan usaha bank terus mengalami perubahan dan peningkatan sejalan dalam perkembangan teknologi informasi, globalisasi, dan integrasi pasar keuangan, sehingga kompleksitas kegiatan semakin tinggi. Kompleksitas kegiatan usaha bank yang semakin meningkat mengakibatkan tantangan dan eksposur risiko dihadapi juga semakin besar. Adapun beberapa faktor yang dinilai dapat meningkatkan eksposur risiko kepatuhan. 1. Jenis usaha, kompleksitas kegiatan usaha bank. 2. Banyaknya produk dan aktivitas baru. 3. Jumlah dan materialistis ketidakpatuhan bank terhadap kebijakan dan prosedur internal. 4. Banyaknya peraturan yang terbit memberikan dampak pada proses atau sistem bank. Poin D. Sistem pengendalian internal. Bank memiliki pengendalian terhadap risiko kepatuhan yang dilakukan melalui kaji ulang berkala terhadap kebijakan dan prosedur kepatuhan. Penerapan pengecekan kepatuhan secara berkala, melakukan proses asurans terhadap aktivitas fungsional, melakukan tindakan lanjut atas hasil audit internal eksternal. Dalam melakukan penerapan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan, selain melaksanakan pengendalian internal, bank perlu memiliki sistem pengendalian internal untuk risiko kepatuhan, antara lain untuk memastikan tingkat responsif bank terhadap penyimpangan standar yang berlaku secara umum, ketentuan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan,